Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam ala Rasulillah. Perkenalkan, saya Arkiandi ST. Hari ini perkenankan saya sebagai peserta diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan pentingnya pengetahuan tentang anti korupsi. Di akhir penyuluhan ini, saya harapkan para pemirsa dapat memahami anti korupsi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya saya sangat berharap materi ini saya sampaikan kepada kepala desa dan aparaturnya, dan mudah-mudahan saya berharap bila ada kepala desa yang menyaksikan bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Tema penyuluhan yang saya buat pada hari ini yaitu menyelamatkan negeri dengan semangat anti korupsi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fakta penting tentang Indonesia yang harus kita ketahui. Indonesia itu punya pantai yang terindah, gas alam dengan kualitas terbaik, hutan terbaik, tambang emas terbesar, batu bara terbaik, dan tanah yang subur. Namun apa yang terjadi? Indonesia negara besar dan kaya, tetapi tidak sejahtera. Kenapa? Karena ada korupsi di mana-mana. Jadi salah satu penyebab Indonesia tidak sejahtera karena maraknya korupsi di negeri kita ini. Untuk mengetahui apa itu korupsi, kalau kita ambil dari harfiahnya secara bahasa, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, berarti busuk. Jadi, apapun yang dihasilkan dari korupsi pasti kebusukan. Para pakar juga mendefinisikan korupsi ini. Nah, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekatnya, kelompoknya, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, korupsi didefinisikan setiap orang yang dengan sengaja, dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Maka dari contoh yang kita sampaikan sebelumnya, negara kita ini bisa tidak sejahtera, bisa bangkrut seperti saat ini, salah satunya adalah karena korupsi. Apa saja penyebab korupsi? Ada banyak teori. Saya mengambil teori Ghosn Theory. Nah, ada 4 penyebab korupsi menurut Ghosn Theory. Yang pertama greed, yang kedua opportunities, yang ketiga exposure, yang ketiga needs. Apa itu greed? Greed adalah keserakahan. Nah, jadi berkaitan dengan adanya perilaku
serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Yang kedua, opportunities, yaitu kesempatan. Nah, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi, ya, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Instansi-instansi kalau saat ini banyak disebut ada dinas basah, ada dinas kering. Yang dinas basah ini yang punya potensi orang melakukan korupsi. Kemudian needs, kebutuhan. Faktor-faktor kebutuhan individu. Terkadang perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi dengan keinginan. Sehingga karena kebutuhan-kebutuhan yang berlebihan, orang kemudian melakukan korupsi. Yang ketiga, yang keempat menurut Gontieri, yaitu exposure, pengungkapan, di mana orang-orang atau koruptor-koruptor ini ketahuan. Ya. Nah, untuk menutupi ketahuan atau kesalahan pelaku kecurangan yang dilakukan, maka dia untuk menutupinya itu melakukan kecurangan-kecurangan yang lain. Inilah menurut Gontieri. Namun masih ada faktor lain yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya tanggung jawab profesi, moral, sosial yang sangat rendah dari seseorang. Kemudian sanksi yang lemah dari penerapan hukum yang tidak konsisten. Terkadang pencuri pisang hukumannya bisa 2 tahun, tapi koruptor besar yang miliaran hukumnya bisa lebih rendah begitu. Termasuk juga institusi pemeriksa atau pengawas yang tidak bersih, ya, atau aparat pengawas internal pemerintah, apakah inspektorat, BPKP atau BPK yang tidak bersih atau tidak independen. Kemudian faktor lainnya, rendahnya disiplin atau kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian lemahnya pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan tugas, kemudian kehidupan yang konsumtif, boros, serakah. Dan Indonesia itu sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi sejak lama. Di antaranya tahun 1967 dibentuklah tim pemberantasan korupsi. Jadi tahun 1960 sudah dibentuk. Ketika Soeharto berkuasa sudah dibentuk tim pemberantasan korupsi. Kemudian tahun 1970 ada namanya Komisi 4. Itu terdiri dari Profesor Johannes Kasimo, Mr. Wilopo, dan Cokro Aminoto. Kemudian tahun 1977 juga dibentuk tim operasi ketertiban. Semuanya mengurusi korupsi. Kemudian tahun 1980 terbitlah undang-undang tentang tindakan pidana suap. Nah, sekarang apa yang populer adalah undang-undang nomor 31 tahun 1959, Jungto nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini yang populer sekarang. Kita juga harus mengetahui delik-delik pidana korupsi agar kita tidak melakukan pelanggaran ya terhadap delik-delik pidana tersebut. Yang pertama, ini kerugian keuangan negara. Itu pasal 2 dan 3. Jadi pasal 21.3. Jadi kerugian keuangan negara ini tidak hanya di pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tetapi juga yang ada penyertaan keuangan negara kepada badan usaha milik daerah kah atau badan usaha yang bekerjasama dengan pemerintah. Nah, itu juga bila ada kerugian keuangan negara, maka itu termasuk delik pidana korupsi. Yang kedua, delik pemberian sesuatu janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau disebut dengan suap. Nah, di pasal 6 ini suap kepada hakim. Nah, jadi itu hukumannya berkali-kali lipat daripada hukuman kepada orang biasa. Artinya apabila aparat penegak hukum itu melakukan suap, maka mereka
akan mendapat hukuman yang berkali-kali lipat. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Nah, jadi karena jabatannya, dia kemudian melakukan penggelapan terkait merugikan keuangan negara. Yang keempat, perbuatan pemerasan. Jadi karena kekuasaannya, karena kelemahan seseorang, nah itu kemudian dia melakukan pemerasan ya, terhadap orang tersebut. Itu menjadi delik pidana korupsi. Kemudian perbuatan curang. Jadi bila ada perbuatan curang ya, dalam penyelenggaraan negara, maka ini juga termasuk delik pidana korupsi. Kemudian yang keenam, delik benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi dalam tender, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, nah, benturan kepentingan ini termasuk delik pidana korupsi. Yang ketujuh, gratifikasi. Nah, gratifikasi ini adalah hadiah yang diberikan kepada penyelenggara negara diduga kuat karena jabatan penyelenggara tersebut ya, atau tugas yang terkait dengan yang dilaksanakan oleh penyelenggara tersebut. Ini pasal 12B, jungto pasal 12C. Nah, kalau kita bicara awal mula atau induk korupsi yang sudah membudaya di Indonesia, itu ada gratifikasi. Nah, ini disebut dengan induk korupsi. Gara-gara ini sebenarnya korupsi ini berkembang sedemikian rupa, lebih canggih, terus sampai kita bisa saksikan seperti saat ini. Kemudian suap, uang pelicin, pemerasan. Nah, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan bisa disaksikan oleh masyarakat. Nah, apa itu gratifikasi? Nah, gratifikasi adalah pemberian dalam sebuah arti yang luas. Pemberian biaya tambahan, barang, uang, diskon, misalnya pinjaman tidak berbunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma misalnya. Ini adalah gratifikasi. Jadi misalnya ada pejabat yang pergi ke luar daerah, namun hotelnya digratiskan oleh oknum tertentu misalnya, itu adalah gratifikasi. Termasuk sekarang gratifikasi ini sangat berkembang, sangat luas, termasuk ada gratifikasi seks namanya, seksual dan macam-macam. Kemudian apa itu uang pelicin? Nah, jadi uang pelicin ini adalah pemberian kepada birokrasi untuk membuatnya bekerja sebagaimana mestinya atau membuatnya lebih kompeten sesuai keinginan dari pihak pemberi, disebut sebagai uang pelicin. Misal kita mengurus KTP, kalau tidak ada uang pelicin biasanya 1-2 minggu selesai, tapi kalau pakai uang pelicin bisa 2 jam, bisa 1 jam selesai. Misalnya itu uang pelicin, itu delik pidana korupsi. Atau ada upaya-upaya agar cepat selesai pengurusan SPJ, entah proyek atau apa misalnya misalnya ini di Dinas Keuangan, pakai uang pelicin itu bisa selesai 1 hari. Kalau nggak pakai uang pelicin misalnya bisa berbulan-bulan. Nah, itulah uang pelicin. Kemudian apa lagi? Suap. Nah, penyuapan ini adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain, tapi ada pembalasan, ada imbalan dari pemberian uang tersebut. Dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikapnya. Jadi yang memberi suap itu akan mendapat imbalan dari yang menerima suap. Misal, contoh kontraktor memberikan uang kepada panitia tender agar dimenangkan misalnya. Nah, ini bagian dari suap. Ada janji di situ. Kalau saya berikan ini, Anda menangkan saya. Nah, itu suap namanya. Yang kemudian
pemerasan. Ini pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menggunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Nah, misalnya aparat penegak hukum, ini ada kasus yang dia tangani, dan terperiksa atau calon tersangka misalnya atau tersangka itu bisa kemudian diperas misalnya, itu contoh misalnya. Atau juga auditor misalnya meminta uang kepada kepala desa untuk menutupi kesalahan atau ada korupsi yang dilakukan oleh kepala desa misalnya. Ini pemerasan, dan ini yang saya sampaikan tadi ini adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Nah, apa strategi yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi? Saya mengambil strategi pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi oleh KPK. Nah, KPK itu melakukan strategi pemberantasan korupsi ini. Pertama, perbaikan sistem. Jadi KPK itu mengadvokasi agar kemudian sistem pelayanan itu diperbaharui melalui teknologi, misalnya pelayanan online, agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Yang kedua, edukasi dan kampanye. Nah, ini yang seperti yang saya lakukan saat ini. Ini adalah edukasi dan kampanye agar masyarakat, agar orang-orang yang mendengar kampanye ini tidak enggan atau tidak ingin melakukan korupsi. Kalau tadi strategi perbaikan sistem, ini tujuannya untuk mencegah korupsi. Edukasi dan kampanye ini tujuannya agar orang tidak punya keinginan untuk korupsi. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah strategi represif. Nah, jadi penegakan hukum yang dilakukan. Nah, jadi ini perbaikan sistem misalnya, ya, perizinan online, ya, tujuannya untuk mencegah terjadinya korupsi. Kemudian edukasi dan kampanye agar tidak ada keinginan untuk melakukan korupsi. Kemudian represif, yaitu menangkap koruptor, penegakan hukum, membawa koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Dalam strategi ini tahapan dilakukan penanganan pelaporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Jadi ini yang paling penting adalah ada laporan pengaduan dari masyarakat. Jadi kita harus berperan aktif ya untuk kemudian menyelamatkan negeri ini, karena korbannya sebenarnya adalah masyarakat. Karena uang itu adalah uang rakyat, ya. Tujuannya strategi represif ini adalah agar orang takut untuk korupsi. Dan 3 strategi ini dilakukan secara terintegrasi, ya, saling menguatkan agar tujuan negeri ini bebas dari korupsi bisa tercapai. Ini yang dilakukan KPK dan ini yang saya ambil untuk saya sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang paling penting ini untuk diri saya, diri pribadi saya dan juga pemirsa sekalian, marilah kita terapkan nilai-nilai anti korupsi. Ada namanya nilai inti, itu jujur, lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian disiplin, menghargai waktu, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian tanggung jawab, siap menanggung akibat ya dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Jadi nilai inti ini sangat penting untuk kita
memiliki sikap anti korupsi. Nah, jadi ini nilai inti. Kemudian ada nilai etos kerja. Nah, jadi nilai etos kerja ini sederhana, ya. Jadi bersahaja, tidak berlebih-lebihan, tidak kemudian memancing orang yang tidak mampu ikut kehidupan kita. Qanaah, ya. Jadi kemudian yang kelima ini kerja keras, gigih, fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Kemudian mandiri, tidak bergantung pada orang lain, merdeka kita. Jangan sampai kita menjadikan diri kita di bawah ketiak orang lain. Kemudian adil, ya. Bersikap adil, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Kemudian berani, ya, mantap hati, percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. Nah, sikap berani ini sangat penting bagi orang-orang yang ingin kemudian membangun gerakan anti korupsi. Kemudian peduli, nah, kita memperhatikan atau menghiraukan orang lain yang lagi membutuhkan perhatian. Jadi 9 sikap ini sangat penting kita terapkan, mulai dari jujur, disiplin, tanggung jawab, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Terakhir, saya ingin mengutip pendapatnya J. Edgar Hoover, Direktur FBI. The most effective weapon against crime is cooperation. Jadi, senjata paling efektif untuk menghadapi kejahatan adalah kerjasama. Jadi, kita masyarakat, seluruh elemen bangsa, itu harus bekerja sama, ya, untuk kemudian memberantas korupsi ini. Harus bersama-sama. Ya, jadi, ini yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat sekalian, kepada para pemirsa. Mudah-mudahan semangat kita ini semangat untuk anti korupsi agar negeri ini lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.